Oke baik, halo abang-abang semuanya. Ya di sini aku coba analisa gold ya tanggal 29 Desember 2024 ya. Untuk minggu depan arah gold itu mau kemana gitu ya. Abang-abang bisa simak dari awal sampai akhir gitu ya. Oke, di sini kalau kita lihat dari weekly ya. Kemarin dia closing candlenya di bawah area SBR ya. Jadi dia mantul di sini, kami sempat ngambil sell area juga ya bersama tim di grup ya. Dia sempat mantul terus lanjut penurunan. Aku berekspektasi kemungkinan besar dia akan ngambil low ini dulu ya, low ini dulu ya, karena dari weekly kemarin pun dia udah ini ambil high ke atas, otomatis dia ngejar bawah. Ini udah diambilnya nih dia. Ini udah diambil ya. Terus nanti kalau misalnya selanjutnya di sini adalah area support weekly ya. Abang-abang tinggal pantau aja gitu di area sini, bisa dijadikan opsi sebagai buy area gitu ya. Nah, aku berekspektasi dia bakal ambil ini dulu, swipe ini dulu sebelum lanjut untuk pendaki lah. Ya, nih. Oke, terus di sini juga kita tinggal cek ya. Secara weekly itu begini ya, abang-abang semuanya, karena dia udah mantul di area SBR, kemungkinan besar dia akan lanjut ngambil area ini. Ini opsi yang pertama, dia akan ngambil area ini, baru nanti di area support dia mantul lah sekiranya gitu. Kenapa gold bisa dibilang sebagai bolak-balik ya? Karena dari segi fundamental dia masih agak gimana gitu ya. Jadi ada kemungkinan masih konsolidasi lah, lumayan cukup lama gitu ya abang-abang semuanya. Nanti abang-abang tinggal pantau aja di area support weekly ini. Oke, begini ya, opsi pertama dia ambil ini dulu, liquidity bawah ya di 2,582 diambil dulu. Nanti kita bisa buy di area support 2570-an ya. Atau opsi yang kedua, dia bakal swap atas dulu. Jadi dia balik ke sini, swap ini dulu ya. Ini opsi yang kedua ya. Nanti kita bisa cari sell area di area sini, range area sini, terus dia baru lanjut ngambil bawah, lanjut ke atas. Ini opsi yang kedua. Nah, tapi opsi kedua ini masih 50% lah bisa dibilang, karena masih ada area SBR yang harus di break oleh dia ya. Jadi masih cukup 50%. Nah, kalau ini 70% ya, bisa dibilang kemungkinan besar dia bakal ambil sini gitu. Ya, karena dia masih tertahan di area SBR. Oke, nah kalau kita lihat dari daily ya, di sini abang-abang tinggal pantau aja, lihat dari daily ya, sebenarnya dia udah swipe atas ya. Ini swipe atas. Di weekly tadi dia lanjut penurunan, dan di sini di break ya dengan bearish candle yang cukup kuat ya. Ini indikasi bahwasannya seller tuh masih dominan ya abang-abang semuanya ya. Seller masih dominan ya, di sini ada bearish engulfing ya. Terus dia nggak mampu break area SBR ya, dalam artian dia nggak mampu break SBR. Terus ini SBR area resisten lah bisa dibilang. Jadi sebagai acuan ataupun pandangan, ini area support terdekat dulu ya bisa dibilang. Kalau ini di break dengan body candle ya, otomatis dia akan lanjut penurunan itu. Nah, akan lanjut penurunan, dia swap ini, baru nanti kita bisa pantau buy area di range area ini gitu ya. Gitu ya, itu opsi yang pertama, karena ini masih di area SBR ya. Ini area SBR, support backup resistant, yang dulunya support jadi area resisten ya bisa dibilang. Oke, jadi nanti kalau misalnya ini opsinya, kalau misalnya ini di break ya area supportnya, dia support terdekat lah bisa dibilang secara daily dengan body candle, kemungkinan besar akan lanjut penurunan gitu. Ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua, kalau misalnya ini tertahan di area support, abang-abang bisa cari setup buy lah dengan konfirmasi low time frame di sini ya, cuman agak high risk karena di samping sininya masih bearish engulfing lah ya bisa dibilang ya. Jadi ini area support terdekatnya dia, jadi bisa ambil setup buy asalkan ada konfirmasi di low time frame. Kalau misalnya nggak ada ya sabar aja sambil lihat di daily time frame ya. Di daily apakah hari Selasa atau hari Rabunya tuh closing candle di bawah area support, kemungkinan akan lanjut penurunan ya abang-abang semuanya. Fokus aja cari sell ya, karena dari high time frame pun masih ada kemungkinan besar dia penurunan cukup kuat gitu ya. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, kalau misalnya area support tertahan ya dan dia lanjut break area 2634-an ini ya, 2634 sampai 2641 di area SBR-nya dia atau area resisten, kemungkinan akan lanjut ini, dia ngambil swap ini dulu gitu, sesuai pembahasan kita minggu lalu lah ya. Opsi yang pertama di SBR, opsi yang kedua dia ngambil ini terus mantul di area APG ini ya. Ini ya bisa dibilang ya, karena ini ya, kenapa minggu kemarin tuh masih di range-nya dia ya. Minggu kemarin tuh masih range-nya cuma di sini-sini doang ya, bisa dibilang ya, di sini-sini doang. Karena ya secara high time frame tuh kemarin ya di minggu-minggu lalu sebelumnya penurunannya sangat cukup kuat gitu. Jadi kalau misalnya dia retrace ke atas ya abang-abang semuanya, otomatis dia ngebuat yang namanya konsolidasi atau sebagai liquidity lah, sebagai bahan bangkar antara dia manipulasinya ke atas atau ke bawah dulu gitu ya abang-abang semuanya ya. Jadi ketika dia sudah rally jatuh ya, dia buat konsolidasi lah sebagai liquidity gitu atau bahan bakar ketika yang lain pada masuk, kita SL ataupun MC, dia baru bisa jalan ataupun rally, karena
itu sebagai bahan bakar dia gitu. Makanya pada banyak yang kena gocek kan, bisa dibilang ya, ketika dia masih konsolidasi ya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah paham yang namanya teknikal mah gampang aja gitu ya, bisa dibilang ya. Gini ya, karena gini, secara high time frame tuh penurunannya cukup kuat gitu. Ini bearish engulfing, terus kalau abang-abang lihat ini bearish engulfing ya, ini bearish engulfing yang nge-break area support. Jadi dia masih tertahan di area SBR ya. Kalau misalnya ini di-break akan ngejar ini, ngambil swap liquidity. Nanti opsi sell-nya di area range ini ya. Ini opsi sell-nya. Ya, ini opsi sell pertama di sini. Ya, kalau misalnya ini nggak di break ya, abang-abang bisa cari sell area dengan target ke bawah sini ya. Ke bawah sini, ini opsi yang pertama. Opsi kedua, kalau misalnya 2637 ke atas di break, dia akan ngejar 2672 gitu ya. Dan di sini kita bisa cari opsi sell area ya. Ini opsi yang kedua, itu ya abang-abang semuanya ya. Oke, ini ya. Bearish engulfingnya banyak kali gitu. Jadi masih cukup kuat untuk penurunannya untuk si gold ya. Kalau kita lihat di H4 ya, dan di H4 pun di sini ya, dia 2 kali rejection penolakan ya di area SBR, itu masih belum mampu nge-break ya. Nih 2 kali masih belum mampu break ke atas gitu. Jadi masih kuat lah untuk penurunan gitu. Kemungkinan besar masih kuat untuk penurunannya gitu ya. Abang-abang semuanya, ini area support daily ya, kita lihat juga gitu. Apakah nanti di high time frame di daily hari Selasa ataupun hari Senin malah break area support ya, kemungkinan bakal lanjut ke bawah gitu. Oke, nanti opsinya sell di sini ya, opsi pertama tetap sama kayak minggu kemarin ya, terus opsi kedua ya. Terus nanti kalau misalnya area support ada konfirmasi di lower time frame, abang-abang bisa masuk buy, cuman agak high risk banget gitu ya, termasuk high risk banget gitu, karena trennya masih cukup kuat untuk penurunan ya, itu ya. Nah terus itu aja sih sebenarnya. Kalau kita lihat monthly ya, bentar ya, monthly-nya gimana ya, tuh monthly-nya di bawah ya, dia nge-break area support juga ya, kemungkinan bakal ambil ini dulu lah. Ambil ini. Kalau misalnya dari monthly untuk swing buy-nya tuh di range area sini nih, 2500-an gitu ya. Cuman kita nggak tahu apakah tahun depan malah sampai di area sini gitu ya. Kalau misalnya sampai area sini, kita bisa ya buat ini ya, persiapan buat swing buy gitu untuk TP di ATH gitu ya. Itu monthly-nya mungkin 3-4 bulanan lah. Tapi kita nggak tahu nanti newsnya itu bagaimana, terus apakah ada berita-berita yang ngebuat gold itu bisa naik gitu ya. Jadi kita harus kudu perhatikan juga dari segi fundamentalnya ya. Kalau dari segi teknikal ya seperti ini ya, penurunannya masih cukup kuat ya. Tinggal abang-abang lagi persiapan untuk ngambil konfirmasi lah, atau persiapan buat entry atau analisa ulang lagi ya. Kalau dari aku zone-nya itu di area SBR itu yang pertama, atau yang kedua di area fair value gap atau AVG gitu ya, bisa dibilang ya. Karena di sini ada area liquidity lah bawahnya yang harus di swap. Ya itu ya, opsi pertama kemungkinan besar dia akan swap bawah, opsi kedua dia akan swap atas gitu. Itu aja sih ininya, penjelasan dari saya ya, sambil dipantau juga di area support ya. Itu aja abang-abang semuanya. Kalau ada yang tanyakan aja di kolom komentar ya. Itu aja, thank you abangku.